Kita ke informasi pertama, Saudara. Polisi akhirnya menetapkan Dr. Iril, dokter kandungan di Garut, Jawa Barat sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Kasus Dr. Iril menambah panjang pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan. Untuk saat ini diduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya konfirmasi, berarti pelaku yang berprofesi sebagai dokter kandungan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak? Iya, betul. Muhammad Syafril Firdaus atau Dr. Iril akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dalam dialog di Kompas Malam, Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan polisi bersama Majelis Disiplin Profesi, status Dr. Iril kini sudah tersangka. Untuk bukti-bukti belum bisa kita sebutkan di sini ya. Yang jelas setelah tadi ada dari Majelis Disiplin Profesi bersama dengan Satreskrim Polres Garut melakukan pemeriksaan. Dari hasil tersebut sudah dapat kita simpulkan untuk oknum dokter ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyayangkan adanya kasus pelecehan seksual dari dokter kandungan di Garut. Menkes menyebut sejumlah evaluasi dalam sistem pendidikan dokter tengah dilakukan. Menkes berharap evaluasi bisa digunakan untuk memastikan agar dokter yang dinyatakan lulus bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan tidak melanggar etik kedokteran. Kasus pelecehan seksual Dr. Iril menambah pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan. Sebagai Menteri Kesehatan, saya sedih dan saya bersimpati terhadap para pasien yang mengalami hal tersebut. Itu adalah PR besar bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek untuk memastikan agar dokter-dokter yang kita hasilkan itu memang bukan hanya terampil dari sisi pekerjaan, tapi juga mulia dari hati. Nah, saya sama Menristek ini dan insya Allah nanti hari Senin kita mau respon bersama. Sanksi tegas juga disuarakan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Ia menyebut kalau perlu tersangka dihukum kebiri di luar sanksi penjara. Wamen PPPA menilai kejahatan yang dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Secara pribadi tentu saya hukuman maksimal yang setimpal, kalau maksimalnya itu kebiri ya kebiri aja gitu loh. Karena kan itu udah nggak ada moral. Tapi balik lagi, secara proses eksekusinya itu kita harus tekan. Selain mengumpulkan barang bukti, Polres Garut juga membuka posko pengaduan untuk mendata kemungkinan munculnya korban pelecehan Dr. MSF. Polres Garut membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal pelecehan seksual oleh dokter kandungan. Polisi menjamin kerahasiaan pelapor. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama di Garut, Jawa Barat. Selamat siang Vida, setelah ditetapkan sebagai tersangka, lalu bagaimana kelanjutan proses hukum Dr. Iril? Ya, Bella dan juga saudara, polisi masih terus mendalami terkait kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. Objin yang saat itu tengah bertugas di Kabupaten Garut. Yang menjadi fokus dari penyidik atau polisi saat ini adalah terkait jumlah korban yang mungkin muncul begitu ya dari kasus ini dengan tersangka yang sama begitu. Kasus ini juga menjadi perhatian pusat begitu ya Bella dan juga saudara, tadi dalam konferensi pers penetapan tersangka tidak hanya kepolisian dari Polres Tabes Kabupaten Garut saja, tetapi juga tadi ada Kepala Bidang Humas dari Polda Jawa Barat yang juga hadir dalam konferensi pers sekaligus menyampaikan bagaimana kemudian kasus kekerasan seksual ini menjadi atensi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, apalagi ini melibatkan
profesi dokter sebagai pelakunya. Tadi yang dijelaskan dalam konferensi pers penetapan tersangka ini adalah bagaimana kemudian pelapor dari kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini merupakan korban atau terduga korban yang berbeda dari korban yang selama ini viral di media sosial. Jadi ini merupakan pelapor yang lain, berusia 24 tahun begitu ya Bella dan juga saudara, dengan modus yang berbeda. Kalau yang selama ini banyak dilihat di media sosial, ini adalah bagaimana modus dari tersangka ini adalah di ruang klinik begitu Bella dan juga saudara, dan juga melakukan aksi bejatnya dalam konsultasi objin. Di laporan yang saat ini diterima polisi, laporan yang melatar belakangi ditetapkannya dokter objin tersebut sebagai tersangka, ini adalah modus yang berbeda, di mana ini korban setelah sebelumnya ia melakukan konsultasi medis begitu ya di klinik dokter tersebut. Setelah melakukan konsultasi medis, dalam prosesnya begitu ya, dokter tersebut atau tersangka ini menawarkan untuk kemudian memberikan penanganan medis lebih lanjut dengan cara datang ke rumah korban begitu. Dan 3 hari selang dari penanganan medis yang dilakukan dari tersangka ini kemudian melakukan penanganan medis kembali dengan cara datang ke kediaman orang tua dari korban untuk kemudian melakukan penyuntikan vaksin terhadap korban. Setelah selesai melakukan penyuntikan vaksin Bella dan juga saudara, karena memang tersangka ini datang ke rumah korban atau kediaman orang tua korban ini dengan menggunakan ojek daring begitu ya, dan juga karena kebetulan arah dari rumah tersangka dan juga rumah korban ini satu arah, maka modus dari tersangka ini adalah meminta korban untuk mengantar tersangka ke kediamannya. Setelah korban mengantar tersangka ke kediamannya, dalam hal ini adalah kos-kosan dari tersangka begitu ya Bella dan juga saudara, saat kemudian korban ini ingin membayarkan sejumlah uang dari tindakan medis yang telah dilakukan oleh tersangka ini menolak dari korban untuk kemudian membayarkan sejumlah uang tersebut atau biaya penanganan medis di luar kos-kosannya dengan alasan malu jika kemudian dilihat oleh orang. Akhirnya tersangka meminta korban melakukan pembayaran di dalam kos-kosan dari tersangka, dan saat korban masuk kemudian pintu dari kos-kosan ini dikunci oleh tersangka dan juga tersangka ini melakukan aksi bejatnya. Kejadian tersebut Bella dan juga saudara ini terjadi pada bulan Maret, tepatnya tanggal 24 Maret 2025, dan korban dalam hal ini pelapor ini kemudian melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dari Polrestabes Kabupaten Garut di tanggal 15 April 2025. Ada 10 saksi begitu ya dari kasus ini yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Di antaranya ini adalah keluarga korban, lalu juga orang tua dari korban, dalam hal ini ibunya, dan juga ada saksi lain yang juga menjadi terduga korban, yakni saksi tersebut adalah terduga korban yang selama ini videonya viral di media sosial. Namun memang Bella dan juga saudara, saksi terduga korban tersebut hingga saat ini masih belum atau masih enggan untuk kemudian melaporkan kasus yang ia alami dengan tersangka yang sama ke kepolisian dengan alasan privasi begitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi hal yang digarisbawahi oleh penyidik dan juga kepolisian terkait mendorong korban atau siapapun masyarakat yang merasa menjadi korban dari tersangka yang sama, karena memang ini sudah berpraktek di Garut begitu selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2023, untuk kemudian melapor. Apa kemudian hal baik begitu ya yang bisa didapatkan jika jika masyarakat yang merasa menjadi korban dari tersangka ini melaporkan kepada kepolisian secara hukum gitu ya. Ini adalah pemberatan hukuman
bagi tersangka, di mana jika kemudian ada lebih dari satu orang yang melaporkan perbuatan tersangka secara hukum, maka pasal yang dikenakan ini juga akan bertambah dengan tambahan pasal perbuatan berulang dan juga ada kemungkinan pasal-pasal lain, sehingga hukuman yang nantinya akan diberikan kepada tersangka ini bisa menjadi hukuman yang seadil-adilnya dan juga seberat-beratnya, agar memutus mata rantai bagi siapapun pelaku kekerasan seksual yang kemudian berani melakukan kekerasan seksual, ya Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan nantikan bersama seperti apa informasi terkini yang terkait dengan kasus Dr. Iril ini. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama langsung dari Garut, Jawa Barat.